Baik, kembali bersama kami pemirsa di tengah persiapan pelaksanaan ibadah haji, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan larangan warganya berpergian ke 16 negara termasuk Indonesia. Menurut pemerintah Arab Saudi, larangan kunjungan ke 16 negara tersebut karena dinilai masih tingginya kasus COVID. Ya, Direktorat Jenderal Pasport Jawazat Kerajaan Arab Saudi per 22 Mei mengeluarkan larangan kunjungan ke sejumlah negara. Terdapat 16 negara yang dilarang dikunjungi oleh warga Arab Saudi termasuk Indonesia. Larangan kunjungan ini dikeluarkan Jawazat karena pemerintah Arab Saudi menilai masih tingginya kasus COVID di negara-negara yang dikunjungi tersebut. Ya, sementara itu larangan kunjungan ke Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi tidak berpengaruh terhadap persiapan pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi. Baik, kita lanjutkan dialog bersama Kang Maman Imanul Haq, anggota Panja Haji Komisi 8 DPR RI. Kita masih membahas bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan persiapannya. Kang Maman, kalau tadi informasi terkait ada larangan dari Arab Saudi untuk kunjungan ke tanah air untuk warga, ya sebenarnya ini tidak berhubungan langsung dengan persiapan ibadah haji. Namun apa yang perlu kita pahami bersama di balik kebijakan ini? Yang pertama ketika saya Ramadan di sana, kelihatan ada dua kubu dari pemerintah Arab Saudi. Yang pertama kubu yang mengutamakan kesehatan. Jadi mereka tetap pada prinsip bahwa pandemi belum selesai dan bahkan kalau bisa jangan dulu ada haji. Nah yang kedua adalah kubu yang lebih kepada ekonomi. Itu rata-rata kementerian yang langsung direct kepada Muhammad bin Salman ya, MBS, bahwa Arab Saudi sudah menunjukkan pola penanganan COVID yang lebih baik dan sarana prasarana yang lebih baik. Nah, saya lihat dari kubu itu akhirnya diambillah jalan tengah bahwa biasanya 2 juta lebih, sekarang cukup 1 juta. Baik. Nah, saya rasa pertarungan kubu itu masih berlangsung sampai sekarang untuk lalu mengatakan bahwa oke, yang dari luar boleh masuk, tapi yang dari dalam nggak boleh keluar. Tujuannya adalah agar betul-betul Arab Saudi bisa melaksanakan proses penyelenggaraan ibadah haji ini dengan baik dan tahun depan mereka akan membuka kuota yang lebih besar karena bagaimanapun kita tahu 2 tahun tidak adanya penyelenggaraan haji yang normal serta umroh yang normal itu memukul juga ekonomi Arab Saudi secara langsung sehingga mereka memastikan bahwa COVID-19 betul-betul berakhir, tidak ada lagi potensi untuk datangnya virus dari negara-negara yang dilarang dikunjungi itu, dan mereka akan mempersiapkan seluruh prasarana-sarana terutama umroh dan haji ini menjadi bagian yang akan menjadikan devisa mereka bertambah dan paling tidak mengganti di 2 tahun ketidakhadiran jamaah seluruh dunia itu. Oke, jadi ini yang harus kita pahami bersama ya, karena walaupun tadi banyak kekhawatiran, tapi kalau saya pun membaca informasi ini dan ya logiknya bahwa harusnya tidak berpengaruh ya terhadap bagaimana persiapan kita ya, Kang Maman ya. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Tapi ini agak sedikit unik loh Kang, bahwa saya paham bahwa kekhawatiran seperti itu. Tapi ketika ada list Indonesia, karena kita tahu COVID di tanah air cukup landai dan trennya sangat baik. Somehow berpikir ini kenapa sampai ada aturan seperti ini gitu Kang? Coba lihat, yang jarang dikunjungi itu justru negara-negara yang mengirim jamaah hajinya besar juga, Indonesia, Iran, dan lain sebagainya. Itu kan sekedar menjadi fokus bagi Arab Saudi. Mereka ingin memutuskan COVID-19 itu selesai, gitu lah. Nah makanya ketika mereka bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan kuota 1 juta ini, mereka pun ingin memastikan bahwa warganya tidak perlu ada yang kemana-mana supaya betul-betul clear gitu and clean sehingga umroh, bayangkan saja Mas, biasanya umroh itu dibuka setelah haji betul-betul rampung semuanya. Nah sekarang kita tahu umroh baru ditutup kemarin tanggal 30 Syawal ini, lalu akan dibuka bahkan ketika jamaah haji masih dalam proses pemulangan ke negaranya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Arab Saudi membutuhkan sekali kehadiran para jamaah haji dan jamaah umroh ini untuk menanggulangi devisa mereka sendiri, apalagi
mereka agak juga khawatir dengan konflik Ukraina, Rusia Ukraina itu, dan mereka lagi menimbang-nimbang. Maka kita tahu bahwa umroh nanti akan dimasukkan bukan di Kementerian Haji dan Umroh, tapi khusus di Kementerian Pariwisata. Dan itu efeknya menarik sekali. Arab Saudi mempersiapkan kedatangan haji hari ini agak berbeda dengan haji yang sebelum-sebelumnya. Mereka lebih profesional, tenaga ahlinya pun dari mulai supir, jawazat, imigrasi, dan sebagainya, itu lewat sertifikasi yang ketat, Mas. Sehingga kita tidak akan menemukan lagi supir yang tidak tahu jalan, kita tidak akan menemukan lagi askar yang seolah kalau dari kita, askar dari daerah pelosok, lalu dikirim ke Jakarta, tahu jalan gitu, nggak tahu lokasi. Nah, mereka lewat sertifikasi itu. Dan kesungguhan Arab Saudi untuk menerima ibadah haji itu menjadi bukti bahwa mereka akan terus mengoptimalkan manajemen itu. Dan saya lihat komunikasi dengan pemerintah yang memiliki jemaah haji besar seperti Indonesia, Iran, Turki, dan lain sebagainya, itu terlihat sangat intensif. Sehingga kemarin Menteri Agama baru pulang juga dari Arab Saudi, ini menunjukkan kembali bahwa sekali lagi tidak ada pengaruh larangan mereka, warga mereka ke negara-negara yang disebut dengan penyelenggaraan haji yang akan dilakukan pemberangkatannya tuh besok lusa gitu lah ya, tanggal 3-4 Juni itu. Oke, jadi itu yang harus kita pahami bersama ya Kang. Dan ini lagi-lagi informasi ini yang harus kita teruskan agar tidak ada terjadi tadi pertanyaan dan juga hal-hal yang dikhawatirkan oleh jamaah haji. Dan kita tahu juga Pak Menteri baru 2 hari yang lalu kalau tidak salah baru kembali dari Arab Saudi memastikan semuanya, rute, transportasi, catering, ya bahkan ada petugas dari Indonesia yang nanti akan dikirimkan di beberapa titik untuk tadi menjamin kelancaran ibadah haji tahun ini ya Kang Maman ya. Betul. Kang Maman, bicara mengenai biaya, ini juga item yang mungkin ingin saya tanyakan walaupun sudah banyak sekali didiskusikan di ruang publik terkait angka yang memang cukup tinggi tahun ini. Kita tahu bahwa di pandemi ada prokes, ada asuransi kesehatan. Anda melihat angka ini, apakah nantinya memang formulasi ini cukup memadai atau bisa ditekan lagi lebih seminim mungkin agar ya bagi sebagian orang saya paham ini cukup tinggi, Kang Maman? Ya, di panja haji kita sampai berdebat agak panjang. Komponen haji yang terbesar itu adalah penerbangan. Di penerbangan, komponen terbesar itu adalah bahan bakar. Dan ketidakpastian krisis energi sekarang itu yang membuat kita tarik-menarik. Saya sampai berdiskusi dengan teman-teman Garuda. Saya bilang ke teman-teman Garuda bahwa Garuda pun nggak boleh rugi ya. Kita ingin haji menjadi bagian, jemaah haji menjadi bagian penting juga agar Garuda kembali normal ya. Apalagi umroh-umrohnya pakai Garuda seperti itu. Nah, akhirnya kita sulit sekali untuk menurunkan kembali harga. Maka ketemulah harga yang kita dapatkan hari ini 39 juta sekian, tapi itu pun sebenarnya menjadi setengah dari harga yang seharusnya dibayarkan. Jadi ada BP, ada BPIH, ada BP gitu. Seperti itu. Nah, komponen-komponen yang sudah kita sisir kembali tentang penerbangan, tentang maktab dan lain sebagainya. Nah, termasuk ada persoalan yang sebenarnya sedang kita carikan juga solusinya, di mana teman-teman di Arab Saudi semacam IO ya untuk di Armina, Arafah, Mina dan sebagainya itu meminta tambahan biaya untuk karpet dan lain sebagainya. Biasanya pembicaraan itu dilakukan sebelum kita mengetok Menteri Agama dengan persetujuan DPR mengetok biaya haji. Nah, tapi hari ini dari ketok tuh, lalu pelunasan udah mulai beres di tengah-tengah masyarakat kecuali beberapa orang lah ya. Seperti itu, lalu Kementerian Agama pun menyiapkan cadangan bila ada yang tidak mau melunasi, seperti itu. Nah, lalu tiba-tiba ada pihak Arab Saudi yang minta dana seperti itu. Nah, kita lagi pertimbangkan dari mana dan jalan keluarnya, karena tidak boleh juga Kementerian Agama menabrak regulasi yang sudah ditetapkan. Tetapi itu tidak akan merugikan jamaah. Kita akan tetap jamaah dengan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak perlu ada tambahan karena ada virtual accounts yang dibayarkan dari dari BPKH kepada jamaah agar jamaah tidak nambah lagi uang pelunasan. Kita berharap dengan biaya seperti itu akan diimbangi oleh pelayanan yang optimal dari Kementerian Agama.
Seperti itu. Baik, Kang. Kalau bicara jaminan juga, Kang, pengurusan jamaah yang nantinya mungkin sakit ya, karena kita tahu cuaca di Arab Saudi sendiri saya dapat laporan 40 sekian dan mungkin di puncak akan di 50 derajat Celcius. Untuk yang sakit ataupun nanti mungkin jamaah yang wafat di Tanah Suci, apakah ada jaminan terkait kepengurusan mereka sendiri dan cara kita menghandle keluhan-keluhan seperti itu? Ya, saya sudah mengunjungi pusat kesehatan jemaah haji Indonesia, baik yang ada di Mekah atau di Madinah. Lebih representatif daripada tempat yang dulu-dulu. Dan mereka sudah menyiapkan juga semacam ruangan-ruangan bila terjadi ada yang COVID dan lain sebagainya. Karena ya secara psikologi, kalau jamaah kita diurus oleh tenaga kesehatan dari Arab Saudinya, itu justru akan nambah sakit kan, karena nggak nyambung gitu bahasanya dan lain sebagainya. Tapi dengan pendekatan tim medis kita, alhamdulillah kemarin sudah ketemu dan mereka siap untuk melayani jamaah haji Indonesia. Kita pun sudah mencek ruangan-ruangan yang mereka miliki dan juga bagaimana tempat-tempat maktab, karena bagaimanapun 2 tahun ya tidak terpakai. Kita pastikan betul-betul sterilisasi dan lain sebagainya sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, dan saya rasa semuanya sudah optimal. Tinggal kita betul-betul memastikan jamaah haji yang ada di Indonesia yang mau berangkat di kloter pertama agar memastikan kesehatan mereka. Saya termasuk orang yang meminta jamaah haji untuk tidak banyak beraktivitas, syukuran dari satu lokasi ke lokasi, tapi cukup untuk dia mensehatkan dirinya sendiri, ajak pasangannya tiap hari berjalan kaki dan lain sebagainya. Dan kita yakin pemerintah lewat Kementerian Kesehatan dan juga seluruh petugas haji dan lain sebagainya sudah siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian, para dhuyufur rahman wa dhuyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Dan tadi bahwa yang Kang Maman sebutkan tadi, bahwa kita lihat bahwa tadi yang di-highlight adalah bagaimana terkait kesehatan ya Kang Maman ya, terkait bagaimana jamaah harusnya tadi syukuran boleh tapi jangan berlebihan, tapi ingat olahraga ya, jaga makan, karena ini yang jadi nanti patokan kita khususnya Indonesia, nanti evaluasinya seperti apa di pandemi. Kalau insya Allah tahun ini kita berhasil, nanti selanjutnya kita bisa jalankan dengan lebih baik lagi Kang Maman ya. Iya, jadi saya berharap satu, bersyukur karena yang berangkat tahun ini betul-betul syukur kan. Kita nunggu lalu ada yang juga terdelet karena usia. Yang kedua, tetap jaga kesehatan. Saya minta jangan terlalu banyak acara-acara seremonial dari rumah ke desa, kecamatan, kabupaten, semua ingin sambut. Biar tamu-tamu Allah itu beribadah nanti di Baitullah, di Makkah, dan juga bisa berkhusyuk di melakukan ibadah haji. Baik, Kang Maman, terima kasih sekali, kita dapat poinnya, insight-nya ya. Lagi-lagi semoga jamaah haji kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semua yang direncanakan pemerintah direstui oleh Allah untuk tadi kebaikan Indonesia. Dan ini jadi seperti kita sebutkan di awal, benchmark untuk nantinya kita menunaikan ibadah haji di tahun-tahun ke depan. Kalau yang belum bisa berangkat, insya Allah ada jalan yang lebih baik nanti ya Kang Maman ya. Terima kasih. Amin. Kang Maman, anggota Panja Haji Komisi 8 DPR RI, salam sehat untuk kita semua. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.